Kali ini masih membahas tentang uang-uang terindikasi haram. Kemarin saya membahas soal uang 500 miliar yang dikaitkan dengan Rafael Alun Trisambodo yang hari ini sudah dipecat oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Kita kira uang 500 miliar dan duga-dugaan dari pejabat-pejabat lainnya yang katanya ada 60 orang lebih yang transaksinya mencurigakan, kita kira sudah selesai. Ternyata hari ini ada lagi informasi yang diberikan oleh Profesor Mahfud MD, Menteri Koordinator Hukum, Keamanan, dan HAM, yang menyatakan bahwa ada 300 triliun dan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. 300 triliun. Indikasinya adalah uang haram, uang yang tidak jelas, uang syubhat, uang gelap. 300 triliun. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Mahfud MD yang berani membongkar, berani menginformasikan kasus ini kepada publik. Saya kira Prof. Mahfud ini urat takutnya sudah putus. Berkali-kali Prof. Mahfud membawa rasa keadilan publik, menyampaikan sebagai pejabat pemerintahan di pemerintahan Pak Jokowi. Sebelum ini misalnya ketika ada putusan dari pengadilan negeri yang ingin menunda pemilu 2 tahun, Prof. Mahfud langsung membantah. Dan sebelumnya juga kasus Sambo, Prof. Mahfud termasuk orang yang paling ngotot membongkar skenario Sambo dan itu berhasil. Sebelumnya juga banyak sekali kasus-kasus lain, misalnya ketika pelaku penganiaya terhadap David yang sudah setengah bulan lebih ini masih belum sadar, dijerat dengan pasal yang ringan penganiayaan biasa, Prof. Mahfud langsung berteriak agar diterapkan pasal pengadilan gelap dan juga pembunuhan berencana. Prof. Mahfud kembali lagi mengungkapkan ke publik bahwa ada transaksi mencurigakan peredaran uang yang tidak jelas, uang syubhat yang terindikasi haram, 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini merupakan berita yang sebenarnya berita yang buruk dan juga hantaman yang besar kepada lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya kepada Ibu Sri Mulyani yang bisa dianggap kecolongan. Kenapa bisa ada pejabat seperti Rafael Alun Trisambodo yang hanya melaporkan hartanya 56 miliar, ternyata punya transaksi lebih 500 miliar. Bisa selama ini tidak terungkap, selama ini tidak bisa dicegah, kalau bukan karena anaknya dia yang biadab dan bangsat itu menganiaya David, mungkin Rafael Alun sampai sekarang ini masih aman-aman saja. Maka pertanyaannya adalah kenapa sosok seperti Rafael Alun itu masih aman-aman saja seperti ini? Direktorat Pajak di Kementerian Keuangan, kenapa? Kenapa tidak ada evaluasi pengawasan dan pencegahan? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Kemudian juga kenapa Rafael Alun itu hanya sendirian, yang seperti diungkapkan Prof. Mahfud di beberapa media bahwa ada 60 lebih dari pejabat, khususnya Direktorat Pajak dan Bea Cukai, yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan sebanyak ratusan miliar. Belum lagi ditambah informasi yang terbaru, ada peredaran uang yang tidak jelas 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Kita melihat hari ini Rafael Alun sudah ditetapkan, kemudian juga ada Kepala Bea Cukai di Jogja, kemudian di Makassar. Pertanyaannya dari publik, kenapa selama ini mereka aman-aman saja? Tapi begitulah yang terjadi. Ada kasus David sehingga sekarang mata publik mengarah kepada pejabat Kementerian Keuangan, khususnya di pajak dan bea cukai yang bermewah-mewahan. Mereka flexing, mereka pamer, mereka ria, memperlihatkan harta bendanya dan kemewahannya di akun-akun sosial media mereka. Sekarang baru diusut apakah kasus ini ada kasus korupsi, ada kasus penyelundupan anggaran, dan pasti dan yakin ini terkait dengan jabatan mereka. Banyak kepentingan soal laporan pajak yang mungkin bisa dikurangi, yang bisa disiasati, yang bisa disunat. Ya siapa lagi yang punya kewenangan yang melakukan itu kalau bukan para orang-orang pejabat, yaitu Bea Cukai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.